Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Yang ada channelnya ya Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau yang tidak ada channelnya, saya tidak tahu itu YouTube channel siapa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa saat ini semua kita ada dalam keadaan baik. Kenapa saya bisa begitu yakin? Karena kita ada di dalam tangan yang benar. Ketika kita meletakkan hidup kita dalam tangan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, itu adalah tempat yang paling benar bagi kita. Itu sebabnya saya mau katakan saat ini, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan masalah persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita saat ini. Dalam hidup ini bukan masalah beban seberat apa yang tengah menekan hidup kita saat ini. Namun yang menjadi masalah adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita dapat berkata sebagaimana pemazmur berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, judul tema ibadah kita kali ini saya beri judul Di Tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan itulah kita dapat bernaung dengan aman. Namun sebelumnya tentunya seperti biasa kita harus memohon tuntunan Tuhan di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, karena tangan-Mu tidak pernah lepas untuk memegang, menuntun kami, memimpin kami di dalam kami menjalani kehidupan kami yang tidak mudah ini. Namun ketika bersama-Mu Tuhan, ketika Engkau memegang kami, ketika Engkau menggendong kami, ketika Engkau menopang kami, maka kami tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan yang kuat itu akan senantiasa menopang hidup setiap kami. Ketika kami menyadari kebenaran ini, maka dengan tenang, dengan aman, dengan penuh kepercayaan, kami dapat berkata, hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya Engkaulah sauh bagi jiwa kami. Hanya Engkaulah tempat kami mengadu dan bernaung. Terima kasih Bapa, karena kami tidak pernah sendiri menjalani hidup yang keras ini, karena selalu ada Engkau bersama dengan kami, dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk tangan-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita buka Mazmur 20. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Judul dari perikop ini, Bapak Ibu Saudara, doa mohon kemenangan bagi Raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab Engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi Engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya Engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda.
tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Di ayat yang ke-6 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perjalanan hidup kita ini, seringkali Tuhan menuntun kita berjalan melewati lembah yang kelam. Jangankan kita, Bapak Ibu Saudara, Daud yang sudah begitu dekat dengan Tuhan, yang setiap waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dia pun harus melewati lembah kekelaman. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kerap kali ia justru membawa kita kepada suatu perjalanan yang dipenuhi dengan pergumulan dan penderitaan. Tidak bisa dihindari, tidak bisa disangkal akan kebenaran ini. Sekalipun dia menuntun kita, kita tetap akan melewati pergumulan dan penderitaan. Namun, di balik semua yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita, di balik semua yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ia sedang menantikan respon kita. Bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita menghadapinya, itu yang Tuhan mau lihat. Apakah dalam segala keadaan yang terjadi itu kita tetap bisa mengasihi Dia? Apakah dalam keadaan yang tidak memungkinkan itu kita justru tetap setia kepadanya? Atau malah kita menyalahkan Tuhan atas segala situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami? Satu hal yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ketika kita sedang berada di dalam lembah yang kelam ataupun di atas gunung yang tinggi, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Tantangan hidup akan selalu dan akan tetap ada. Tetapi sekali lagi kita ingat, selalu ada kemurahan Tuhan dan anugerahnya yang menyertai dan memampukan kita untuk menjalaninya sampai pada akhirnya. Kita pasti memenangkannya, Bapak Ibu Saudara. Sebab kemenangan sudah dijanjikan Tuhan, sebagaimana Dia menang atas maut, maka kita juga menjadi lebih daripada pemenang. Karena Ia berjanji, apapun keadaan dan situasinya, semua itu tetap tidak akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dengan keadaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kalah dalam hidup ini. Karena kita pasti akan menang bersamanya. Lembah kekelaman yang harus kita jalani, ataupun jalan yang terjal yang harus kita lalui, hanya cara yang dipakai Tuhan agar setiap kita bisa melihat dan mengalami bahwa Tuhanlah pemelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman itu bukanlah tempat tinggal kita.
Sebab kita tidak akan berada di situ selamanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah terus melangkah bersama dengan Dia. Ikuti tuntunannya. Ikuti kemana Dia memimpin kita berjalan. Sekalipun harus melewati jalan yang kita tidak suka. Berjalan terus mengikuti Tuhan, Sang Gembala jiwa kita. Dan melewatinya dan menjadi lebih daripada pemenang. Asal bersama Sang Gembala itu, maka kita dipastikan akan tinggal aman. Ia terlalu sanggup untuk menuntun kita. Itu sebabnya berikan tangan kita dan biarkan Dia memegang tangan kita. Jangan pernah menjauh daripadanya. Bahkan Ia akan melawan mereka yang melawan kita. Mengalahkan dan menghabisi sama sekali musuh-musuh kehidupan kita. Ia ada buat kita untuk memberikan ketenangan dan ketentraman di segala sesuatu. Sekalipun semua itu terasa begitu menakutkan bagi kita. Persoalan dan masalah yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sedang memperlihatkan kepada kita betapa lemahnya kita dan betapa rapuhnya kita ini. Tetapi juga semua itu akan menunjukkan kepada setiap kita bahwa apapun yang harus kita hadapi tidak akan pernah dapat menghalanginya untuk menunjukkan cintanya kepada kita. Dalam situasi dan keadaan apapun, kita dapat melihat Dia nyata. Dia ada buat kita untuk selalu membela kita dengan tangan kanan yang perkasa itu. Asaf menuliskan di dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 24 katanya, "Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup yang dipenuhi dengan pergumulan dan kesusahan mungkin harus kita tempuh. Kita tidak bisa menghindari masalah ketika dia datang dalam hidup kita. Tetapi jadikanlah itu sebagai sebuah kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat lagi. Untuk tinggal di dalamnya dan menikmati kasih karunia-Nya. Mazmur 63 ayat yang ke-9 katakan apa? "Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku." Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita tidak akan pernah dibiarkan dan tidak akan pernah dilupakan. Lewat semua yang terjadi, Ia juga sedang memanggil kita dan berbicara kepada setiap kita dengan bahasa yang dapat kita mengerti. Sehingga semua itu akan membuat kita semakin intim dengannya. Maka dari itu, bukan hanya diminta untuk percaya kepadanya, tetapi lebih daripada itu, kita diminta untuk mempercayakan diri kita kepadanya. Jangan pernah meragukan Tuhan, karena kemauannya dan kemampuannya senantiasa memelihara hidup kita. Mazmur 37 ayat ke-23 sampai ke-24 katakan,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Setiap langkah hidup kita ada dalam rencananya yang sempurna, di bawah pengawasannya yang tidak akan pernah tertidur dan terlelap, dan dalam perlindungannya serta pemeliharaannya yang sempurna. Itu sebabnya berikan tangan kita dan biarkan ia memegang tangan kita dan menuntun kita di dalam jalannya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang kita ucapkan di dalam pujian ini menjadi doa kita. Hanya di dalam tangannya kita boleh tinggal dengan aman bersamanya. Sebab kita tidak bisa hidup di luar dari kasih-Nya. Itu sebabnya mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, tanganmu ini janjiku, setiap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya
sayang. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya. Hidup kami hanya karenamu Tuhan selamanya. Ini hidup kami, ini kehendak kami. Mari letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya, sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dia tahu setiap jalan-jalannya. Dia tahu apa yang ada di depan kita saat ini. Itu sebabnya bagian kita hanya menyerahkan tangan kita kepada-Nya dan percaya bahwa Dia sanggup untuk mengubah segalanya menjadi kebaikan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan pemberi kehidupan, ajar kami untuk menyadari kebenaran bahwa ketika Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami ada hari ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Namun kami percaya Engkau sedang punya maksud dalam hidup kami. Itu sebabnya paksakan saja rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami hidupi ini dapat menjadi berarti dimanapun Engkau menempatkan kami. Dalam situasi apapun Engkau membawa kami. Kami tahu kami adalah orang-orang yang berpengharapan, sebab pengharapan kami tidak berdasarkan ukuran dunia, sebab Engkau sanggup mengubah hidup kami, memakai kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup yang biasa-biasa. Kami mau hidup kami menjadi berarti, sehingga setiap kali kami meninggalkan jejak langkah, saat di mana dan kemana Engkau membawa kami, maka orang-orang dapat melihat jejak itu bertuliskan anugerah. Sekali lagi kami mau letakkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu, sebab hanya di tangan itu segalanya menjadi berarti. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai Tuhan,
Kita mau angkat kedua tangan kita sebab berkat yang terbaik datang dalam hidup kita dari Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita, sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua kita sama-sama katakan,